Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda dari Fornusa. Kali ini kita juga masih terus berlanjut apa saja peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita yang diduga atau dikhawatirkan membatalkan puasa. Mungkin anak-anak putri nih, misalnya sedih banget gitu ya, lalu kemudian nangis sampai terseduh-seduh lah gitu. Apakah menangis membatalkan puasa? Tentu berbeda satu nangis dengan nangis yang lain. Yang nangisnya bukan yang membatalkan puasa. Tetapi biasanya kalau nangis itu banget gitu ya. Lalu kemudian ada yang masuk nih ke mulut kita. Ya, ada yang masuk ke mulut kita, kemudian sampai ke perut, ketelen gitu kan. Nah, ini baru nangisnya membatalkan puasa. Ya, kalau sedih, berlinang air mata, enggak ada. Itu tidak hal yang membatalkan puasa. Nah, kalau orang yang haus gitu kan, lalu kemudian dia nampung ludahnya lalu digelegek-gelegek, ya batal puasa. Jangankan sampai 1 gelas gitu kan. Sengaja aja nampung ludah sudah ada di lidah. Kalau ludah itu sudah ada di lidah, walaupun sedikit, itu dikeluarkan, jangan ditelan. Tapi kalau ludah itu serasa seperti masih ada di daerah gusi ini ya. Jadi itu kan kalau kita misalnya mendengar kata-kata jeruk gitu ya, atau lemon, itu keluarkan kayak di sini. Nah, langsung. Nah, ini kayak segini. Nah, ini nelen ludah, tapi ludah itu masih dalam berproses di tenggorokan, belum sampai ke lidah. Kalau ke lidah, apalagi ditampung, jelas membatalkan puasa, ya. Karena kalau masih di daerah gusi itu kadang tidak tertahan karena kita melihat sesuatu makanan, ya gelegek gitu kan, itu boleh. Nah, oke. Kasus yang juga sempat ditanyakan adalah terkait dengan anak-anak muda, mungkin ya orang tua juga ya, tidur siang misalnya qailullah atau tidur pagi mimpi, ya begitu lihat lah kok mimpinya mimpi basah, ya ada mani keluar. Nah ini bagaimana nih, ya mimpi seperti itu membatalkan puasakah? Ya, dia membatalkan puasa. Seperti halnya kalau di bulan Ramadan bersetubuh dengan sengaja itu 2 bulan berturut-turut, tapi kan ini mah nggak sengaja, ya dia keluar mani karena bermimpi. Dia hari itu dia batal puasanya, tapi dia harus melanjutkan, tapi nanti kemudian dijama. Kenapa melanjutkan? Karena ini seperti menghormati saum, ya, menghormati bulan Ramadan, tahrim Ramadan, menghormati bulan Ramadan. Nah, kalau ditambah dengan kemaksiatannya, ya, seperti halnya onani, ya, masturbasi. Nah, itu nanti hukumannya berat lagi. Ya, bukan mimpi soalnya, dia sama seperti orang yang bersenggama dengan suaminya. Satu lagi yang berkaitan dengan ini, yang terkait dengan berciuman suami istri, ya, berciuman suami istri. Kalau bukan suami istri apalagi? Ya, yang suami istri ini bila dia mencium istrinya itu bisa membatalkan puasa jika dengan syahwat, gitu kan? Jika dengan sahabat, apalagi sampai keluar mani. Tapi kalau tidak, makruh, ya, tidak membatalkan, ya, tidak keluar mani, makruh. Nah, kalau tidak ada syahwat, enggak apa-apa. Misalnya kakek-kakek, nenek-nenek gitu kan, Ramadan cium sayang aja gitu. Bukan cium dengan syahwat. Nah, lalu ada lagi satu kasus yang mungkin ditemui oleh pemuda-pemuda kita, misalnya dia punya profesi kemampuan berenang gitu. Lalu kemudian mendapatkan amanah untuk melatih renang, betulan di bulan Ramadan. Ya, ini sebaiknya dikomunikasikan dengan peserta renangnya gitu kan. Ya, berenang kita jangan Ramadan, malam-malam aja kita renangnya. Itu solusi terbaik, ya. Kenapa? Berenangnya tidak membatalkan, tapi
karena dia di tempat yang berkemungkinan kesedak air, terminum air, maka sebaiknya itu dihindari. Sebab kalau itu terjadi karena berenangnya sengaja, maka dia membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya seseorang sedang berwudu, ya, lalu kemudian segrek gitu, kan wudunya nggak masalah, gitu kan? Tapi kesegrek, gitu kan, tidak sengaja, itu tidak membatalkan, gitu, tidak membatalkan. Kalau misalnya kondisi-kondisi yang seperti itu. Tapi kalau dia sengaja, itu seperti itu. Sama seperti halnya muntah, ya. Apakah muntah itu membatalkan? Muntah itu membatalkan apabila sengaja, gitu kan? Apabila disengaja. Kenapa? Padahal kan muntah kan mengeluarkan sesuatu. Kenapa muntah dengan sengaja ini membatalkan? Karena kalau kita muntah, itu makanan agak keluar ke sini, gitu kan? Lalu kemudian sisa-sisanya balik telan. Jadi ada yang masuk juga, gitu. Sehingga kemudian muntah ini bisa membatalkan puasa. Nah, teman-teman rahimahullah, jadi ini beberapa masalah yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, ada lagi kasus yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak disengaja oleh kita, dan itu membatalkan puasa, ya, itu membatalkan puasa. Misalnya kita lagi naik motor nih, mangap gitu kan, ada lalat masuk, grek-grek masuk. Nah, yang seperti itu tidak disengaja, tidak membatalkan puasa. Karena memang tidak lazimnya, ya. Tapi kalau lazimnya begini, misalnya apa lazimnya? Kita sengaja, ya, dengan sengaja ngahem-hem, tau ngahem-hem, nyimpen barang di ludah, mainin, misalnya mainin kelereng gitu, di ludah, ketelan, grek aja masuk. Nah, itu membatalkan puasa. Kenapa? Kenapa kita sengaja masukin barang, gitu. Jadi ada faktor masalah kesengajaan. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami beberapa peristiwa dalam kehidupan yang terjadi pada kita, apakah membatalkan puasa atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.